Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya beberapa sesi yang lalu saya ditanya mengenai apa itu caranya melakukan mengestimasi ya biaya kapal di galangan kapal. Yang mana pendekatannya kalau sesi yang lalu sudah saya berikan dalam bentuk pendekatan dalam tipe black book approach ya, biaya estimasi biaya kapal di galangan kapal ya, black book approach. Kali ini saya akan berbagi perihal menghitung biaya, memperkirakan ya, bukan menghitung, memperkirakan biaya galangan kapal ya, biasanya oleh estimator pemilik kapal di galangan kapal dengan cara metode yang kedua, yaitu dengan parametric approach ya. Parametric approach ya. Parametric approach ini adalah suatu sistem memperkirakan biaya kapal dibangun atau diperbaiki atau didok di galangan kapal dengan satu sistem, biasanya dirinci ya, dengan sistem, dan masing-masing sistem ada subsistemnya ya, ya subsistemnya. Dan kita merinci biasanya menggunakan, kalau yang paling sederhana menggunakan Excel atau spreadsheet ya. Ini itemnya A, B, C, D, E, F, G. A itu apa saja? A1 itu apa bla 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 bla. A1 itu apa aja? Bla 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 bla. Jadi akhirnya menjadi derivatif ya, atau kita kenal dengan subsistem. Nah, pada saat kita memperkirakan biaya kapal dengan menggunakan main system dan subsistem, subsistem ada subsistemnya lagi, banyak, kita akhirnya bisa memperkirakan biayanya, maka kita secara tidak langsung itu dikatakan kita telah melakukan pendekatan parametric approach. Parametric approach. Beda dengan sesi sebelumnya yang kita menggunakan black book approach. Yang kedua, biaya galangan kapal dilakukan dengan menggunakan program ya. Kita membeli software ya, software kapal ya, yang bisa mengestimasi biaya kapal ya. Jadi software kapal, biaya kapal kita beli. Kalau tidak salah beberapa kawan saya di Korea, Cina dan Jepang, Inggris ya, di Eropa dan Amerika itu ada software untuk memperkirakan biaya galangan kapal, biaya kapal di galangan ya. Biasanya menggunakan parameter ya, didasarkan pada ukuran kapal. Seperti inputnya apa? LPP ya, panjang kapal, length perpendicular, atau L scantling, atau LOA, atau L apa ya. Tapi menurut Solas, L adalah panjang kapal pada garis air draft ya, tertentu pada ujung dari rudder stock sampai dengan linggi haluan dan bertemu dengan titik garis air ketemu menjadikan titik, dan kalau itu diukur panjangnya adalah panjang kapal, dan itu kita masukkan dalam software. Nah, ini kalau kita menggunakan software itu, maka kita secara tidak langsung kita menggunakan pendekatan parametrik atau parametric approach. Bisa juga berdasarkan volume muatan, volume ruang muat ya, volume ruang muat atau volume kontainer, misalnya kapal kontainer atau tanker menggunakan volume tangki ya, volume kapal. Dan itu
kita kategorikan sebagai pendekatan parametrik, pendekatan parametrik. Juga yang lebih sederhana kita menggunakan pendekatan displacement kapal ya. Displacement kapal itu kita secara tidak langsung telah menggunakan software dan inputnya adalah displacement. Jadi kita menggunakan parametric approach. Juga tenaga penggerak ya, mesin, main engine, PK-nya ada berapa, kita masukkan ke dalam software itu, dan maka kita dikategorikan telah menggunakan pendekatan parametrics ya, atau parametric approach. Nah, biasanya apa itu pendekatan parametric approach ini itu dilakukan perbandingan ya dengan black book approach ya. Proporsinya diperkirakan melalui perbandingan dengan kapal yang sejenis. Jadi tentunya mereka di dalam software tersebut sudah dibuat berdasarkan jenis-jenis kapal yang mempunyai karakteristik yang sama. Ya. Jika korelasi ya, kita memasukkan di dalam software itu, kita masukkan kapal-kapal khusus, itu biasanya software tidak akurat ya. Kalau itu general cargo atau kapal yang di dalam apa itu manualnya, software tersebut dipakai untuk jenis kapal secara umum, misalnya kapal tanker, chemical atau apa, maka itu akan prediksinya akan baik ya. Tapi kalau yang extraordinary, maka software tersebut akan menjadi kurang presisi ya, kurang hasil prediksinya, hasil estimasinya kurang baik. Ya. Jadi harus mempunyai karakteristik yang sama ya dengan yang disusun, penyusun daripada software tersebut. Jika apa itu perkiraannya kurang akurat, maka untuk keputusan teknis dan keputusan bisnisnya juga akan menjadi apa itu juga tidak begitu akurat ya. Jadi pendekatan parametric approach ini sebenarnya ketergantungan. Pemilik kapal ketergantungan, estimator ketergantungan. Kalau dia dipakai galangan ketergantungan dengan software ini. Jadi pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan parametric approach. Silakan kalau memang senang atau preference untuk menggunakan pendekatan parametrik, kami serahkan kepada kawan-kawan semua para praktisi maritim. Semoga ilmu atau sharing yang sederhana ini bisa bermanfaat. Ke depan nanti akan saya berikan sesi yang berikutnya, yaitu sesi pendekatan biaya kapal di galangan dengan menggunakan standard ship approach. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.